Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anakku, taruna dan taruni yang beragama lain. Sebelum kita memulai materi perawatan dan permesinan, maka alangkah baiknya kita berkenalan dulu, ya. Nama saya Saiful Irfan, di tempat tanggal lahir Probolinggo 5 September 1976. Alamat saat ini di Sidoarjo. Pendidikan terakhir saya yaitu PIP Semarang, lulus tahun 2002. Ya. Pengalaman berlayar selama 10 tahun dari tahun 2000 sampai 2010. Kemudian ijazah terakhir adalah ATT 1 tahun 2019, status menikah K2. Ya, K2. Keluarga anak 2. Jadi anak saya itu ada 2. Dan alhamdulillah cowok cewek, ya. Kemudian HP yaitu, ya, nanti kalau memang ada yang hendak ditanyakan lebih lanjut silakan hubungi HP dan email saya itu, ya. Dari sini saya kira tidak ada yang perlu kita jabarkan lebih lama. Yang penting sekarang itu adalah materi yang akan segera kita masuki. Ya, silakan lanjut. Perawatan permesinan kapal, dalam hal ini saya mengambil subtema strategi perawatan untuk anakku taruna Poltekpes Surabaya, ya. Lanjut. Perawatan dan perbaikan. Adakah kalian pernah mendapatkan dari dosen tentang materi perawatan permesinan? Ya. Sudah, ya? Ya. Ini adalah pengayaan, ya. Ada penambahan, yaitu perawatan berencana, perawatan insidentil, ya, perawatan pencegahan, perawatan perbaikan, perawatan periodik, pemantau kondisi, ini juga kesinambungan. Jadi banyak sekali materi-materi tentang perawatan dan perbaikan di atas kapal, tapi untuk kita itu batasi pada di permesinannya saja, ya. Kalau untuk nautika, biarlah nautika, seperti perawatan radar, perawatan radio komunikasi, itu biarlah miliknya orang nautika atau dek. Kalau kita di posisi permesinannya saja. Kemudian lanjut. Ya, menentukan strategi perawatan. Ya, ini sampai ada yang insidentil, berarti ada sesuatu yang memang ada yang memang perlu diperbaiki, ya. Jika ingin menghemat biaya perawatan dengan cara ini, maka suatu saat kita akan mengeluarkan biaya yang jauh sangat besar untuk mempertahankan kapal tidak keluar dari operasi atau downtime delay, yaitu dengan terjadinya perawatan overhaul yang besar ini, ya. Dalam prakteknya, ya, perawatan insidentil ini dapat menekan biaya perawatan. Bahkan sering terjadi pembengkakan anggaran biaya perbaikan. Nah, ini yang memang kadangkala perusahaan tidak mau tahu, ya. Di poin kedua yaitu
total maintenance cost. Maka dari itu anak-anakku ya, Anda sebagai seorang masinis nanti di atas kapal, jangan sampai kalian itu lengah dalam masalah perawatan. Kenapa? Kalau sampai kalian lengah, teledor, maka tidak menutup kemungkinan kerusakan yang sangat tidak kita harapkan itu akan terjadi. Misalnya apa? Ada yang bisa menjelaskan di sini? Anda punya mobil? Siap. Nah, sekarang misalnya Anda itu tidak merawat, salah satunya itu air radiator. Air radiator dibiarkan saja sampai habis. Kira-kira apa yang terjadi? Siap. Overhead. Kalau overheat, tetap aja kita jalankan mesin, yang terjadi apa? Siap. Ada jadi pecah. Ring besar. Ya, artinya kan perawatan besar siap menunggu itu. Siap. Ya, sehingga kadang-kala kalau kita lihat di jalan tol, banyak mobil dikerek lah itu ya. Siap. Biasanya itu adalah mobil-mobil model lama, tahun 80, 90, ya. Saya tidak sebutkan merek lah ya. Tapi kalau model-model baru di atas tahun 2010, ya, itu saya yakin tidak pernah menemui kendala. Kalaupun ada, jarang sekali. Dan kalau sampai itu terjadi di mobil buatan tahun 2010, apalagi merek-merek terkenal, maka yang mempunyai atau pemilik mobil itu kurang begitu memperhatikan perawatan. Ya, maka kalian itu jangan beli mobil-mobil yang sembarangan, ya, termasuk di kapal ini. Nanti kalian misalnya waktunya ganti oli, segera diganti oli itu. Waktunya untuk steel clap, apa steel clap itu? Siap. Ya, untuk katupnya itu ya. Segera dilaksanakan. Ya. Kemudian waktunya sogok cooler. Waktunya sogok kondensor. Itu untuk generator ini. Segera dilaksanakan. Jangan menunggu besok lusa. Kalau sudah seperti itu, maka bersiaplah untuk apa? Hancur. Ya, lanjut. Strategi perawatan insidentil dalam teorinya tidak disarankan, namun dalam kenyataannya sering terjadi di kapal karena berbagai alasan antara lain. Nah ini persis seperti yang saya katakan sebelumnya, ya. Kronologi perawatan tidak dicatat secara sistematis sehingga tidak terdapat kesinambungan dalam kegiatan. Maka ini wajib untuk kalian nanti untuk membuat semacam planning, ya. Dan itu sebetulnya sudah diatur di dalam buku, ya, buku pegangan di situ. Tidak mengacu standar perawatan dan perbaikan. Nah ini sama saja. Maka memang jadwal di dalam perawatan mesin itu perlu. Apapun itu mesin perlu perawatan. Tanpa terkecuali. Mobil saja perlu perawatan, apalagi mesin di atas kapal. Tidak adanya kepedulian, kepekaan para pengawas terhadap ketidakteraturan. Nah ini ya. Banyak sekali ya, tidak adanya bukti-bukti adanya kerusakan, kekurangan sebelumnya, kapal menganggur, dan kerugian lainnya. Tidak tersedianya suku cadang yang cukup untuk setiap pesawat. Ini misalnya filter, ya, filter itu seringkali kedatangannya terlambat. Tapi kita tidak boleh menyalahkan perusahaan atas keterlambatan tersebut. Yang jelas kita harus punya semacam semangat untuk merawat. Jadi misalnya di atas kapal filter itu tersedia 5. Kemudian berkurang 3 berarti tinggal 2. Maka ketika sudah ada 2, wajib hukumnya untuk kita minta. Kenapa? Kalau segera kita mintakan, dikhawatirkan nanti kedatangannya terlambat, filter itu sudah berjalan sekian lama, kemudian yang terjadi karena kita itu terlambat, apa yang terjadi? Rugi. Ya rusak, ya rugi bisa. Lanjut. Banyak data-data yang dilaporkan dari kapal, namun tidak sedikit saja yang proses untuk perawatan. Nah ini ya. Terkadang kesalahan itu tidak dari orang kapal, masinis bukan. Tapi yang terjadi itu dari orang darat. Dalam arti orang kantor, ya.
orang bengkel. Tapi tetap saja perlu kita mengadakan tindakan preventif. Ini memang perlu proses anakku, tidak bisa langsung jadi. Kenapa? Karena ilmu itu ketika kita miliki, perlu kita praktekkan terus-menerus. Jangan kalian misalnya tahu tadi sogok cooler, kemudian sogok cooler itu tidak kalian lakukan selamanya. Sudah selesai begitu saja. Akhirnya yang terjadi apa? Tidak matang ilmunya ya. Kemudian terakhir, nakoda dan anak buah kapal tidak berkualitas dan tidak profesional di bidangnya. Hati-hati di sini ya. Hati-hati. Mulai sekarang Anda saya instruksikan untuk mewajibkan diri untuk belajar. Jangan sampai seperti ini. Ya, jangan sampai. Caranya bagaimana Pak? Belajar. Kalau tidak tahu bagaimana Pak, tanya. Sarana belajar sekarang banyak. Tidak hanya di Google, di YouTube, banyak sarana itu. Bisa tanya antar teman, mungkin ikut komunitas sekarang ya. Lah motor aja ada komunitasnya. Seperti Honda 70, padahal motor ini lama ya. Tapi ada komunitasnya. Mobil juga sama. Sampai piara kucing Anggora ada komunitasnya. Yang paling sering yang terjadi di depan rumah saya itu goes. Itu ada itu perkumpulan sepedanya. Jadi kan bisa bertanya antar yang lain ya. Ini kenapa kok seperti ini? Oh, nanti dia bisa memberikan solusi. Sama nanti dengan di sini Anda bergabunglah dengan komunitas pelaut yang nanti bisa membantu apa yang Anda harapkan. Tidak berkualitasnya banyak, salah satunya ya apa tadi? Tidak ada komunitas ini, ya alias single factor. Berikutnya perawatan insidentil, ini ya banyak sekali. Lanjut anakku. Perawatan berencana, plan maintenance seharusnya di sini. Kita duduknya di sini anakku ya. Tolong diperhatikan benar-benar. Jangan ada kalian itu berpikir bahwa nanti di atas kapal Anda itu enak-enakan terima duit, enak-enakan terima fasilitas, enak-enakan bisa berjalan ke sana kemari. Boleh seperti itu, tapi jangan dijadikan yang prioritas atau yang utama. Anda tugasnya di atas kapal itu apa? Tadi? Merawat. Ya ini, nanti ilmunya di sini. Ya. Berencana, kita sudah tentukan semuanya ini. Ya. Adapun perawatan berencana itu terkadang datang dari pembuat mesin itu sendiri. Contoh Caterpillar. Caterpillar itu datang setiap saat ya, kalau dibutuhkan. Tapi ada juga yang dari kita. Ya contohnya misalnya ya tadi generator itu ganti oli, ganti filter, shock cooler, steel clamp, ya begitu ya. Ini yang pernah SMK tentunya pernah mengalami ini. Ada di sini dari SMK? Ya. Nanti bisa saling tukar ini informasinya. Dan jangan pelit dengan ilmu ya. Bisa diajarkan setelah ini. Lanjut. Nah ini. Dengan tersedianya suku cadang yang cukup, maka pada saat perawatan dan perbaikan tidak kehilangan waktu operasi atau downtime. Ya. Operasi kapal lancar, ini harapan dari pemilik kapal dan yang mencarter itu adalah kelancaran dari operasional kapal itu. Ya, misalnya kapal itu muat batu bara dari Banjarmasin menuju ke Surabaya atau ke Gresik. Di sini ada Gresik kan pembangkit listrik tenaga uap. Bisa dibayangkan kalau kedatangannya dari kapal itu terlambat, kemudian di sana seharusnya segera produksi, tapi karena keterlambatan kapal, akhirnya Gresik padam lampunya, padam listrik ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian memberikan rasa aman dan tenang kepada semua personil kapal. Ya, memang harapannya di sini. Kemudian walaupun biaya perawatan sangat besar, namun semuanya itu dapat diperhitungkan. Ya. Sesuai anggaran biaya perawatan dan diperkirakan paling sedikit ada penghematan biaya sebesar 20%. Tidak ada yang namanya perawatan kapal itu murah. Sebetulnya tidak hanya kapal, mobil pun perlu perawatan.
sedikit bocoran, saya punya mobil, ya di situ mobilnya memang termasuk kelas, yaitu Honda CR-V. Sekali masuk bengkel, dalam perawatan 10.000 jam, itu saya tidak pernah kurang dari 5 juta. Satu kali masuk. Dan itu adalah SOP, apa SOP? Standar operasional. Ya, ada yang pernah prakerin di Honda atau Toyota? Toyota. Ya. Sekali masuk berapa itu? Siap untuk biayanya Pak? Ya, Siap minimal itu 3 juta Pak. lah 3 juta. Belum termasuk biaya jasa. Nah, Anda punya mobil nanti, jangan dikira enak naiknya. Perawatannya juga harus dipikir. Paham ya? Ya. Lanjut. Nah ini, direncanakan. Maka kalau mobil di Toyota, ya kita bilang ini merek saja ya. Kalau saya Honda, di setirnya itu kan pasti ada itu ya. Siap. Untuk mengingatkan. Tapi kalau perusahaan itu memang bonafit seperti Toyota atau Honda, pasti diingatkan lewat WA, lewat SMS, sudah waktunya perawatan. Jangankan mobil saya AC saja sering diingatkan oleh yang biasa merawat AC. 3 bulan sekali AC itu saya pasti dirawat. Kemudian saya ditelepon atau di SMS, Pak, sudah waktunya perawatan AC. Berarti di sana memang memegang SOP untuk kepuasan pelanggan. Itu ada lagi, bukan di sini. Ya, tapi tugas kita merawat lah ya. Ya seperti tadi yang saya bilang untuk kapal, memang karena kapal itu operasionalnya besar, ya pasti biayanya perawatan juga besar. Lanjut, nak. Pencegahan. Nah ini memang sebetulnya pencegahan itu sama, agar tidak terjadi kerusakan itu ya tadi yang saya ceritakan. Untuk masalah air pendingin itu jangan sampai lengah. Pernah terjadi di kapal itu. Ya krunya itu ya tidak begitu bagus. Maka ketika ada yang namanya generator berjalan sedang operasi tidak diawasi. Ya. Hingga yang apa terjadi di situ? Dini hari kapal langsung gelap alias blackout. Apa blackout itu? Mati lampu. Ternyata generatornya di bawah itu sudah kehabisan oli. Ya pasti yang namanya piston lengket. Ya. Sehingga kalau sudah lengket ya tidak akan jalan. Kalau sudah tidak jalan berarti nanti listriknya padam. Itu karena kelengahan dan masih banyak yang lain. Sebenarnya tidak hanya mencelakakan generator itu sendiri, tapi yang lain juga ikut. Misalnya ada korban jiwa, jangan sampai itu ya nak, jangan sampai. Lanjut. Ya. Bertambahnya kerusakan. Jangan sampai suatu tugas yang dilakukan agar kita dapat menelusuri jalannya kerusakan terhadap nilai keselamatan dan nilai ekonomis kapal. Memang ekonomi itu perlu. Ya. Untuk masuk tersebut di atas, maka setiap pesawat mesin di atas kapal perlu diadakan perawatan pencegahan sehingga setiap tanda-tanda yang akan menimbulkan kerusakan dapat lebih awal diatasi atau diperbaiki atau dicegah. Ya. Dicegah ya seperti tadi. Waktunya perawatan AC harus dilakukan. Kalau enggak, ya sudah, tunggu waktunya. Karena barang itu kita pakai, kenyamanannya akan kembali kepada pemakai. Lanjut. Ini perawatan dan perbaikan bagian pekerjaan yang berencana. Nah ini. Maka perawatan itu memang memegang peranan. Ya. Di manapun selalu menjadi ujung tombak dari sebuah operasional permesinan, ya. Untuk perbaikan yang baik, maka sebelumnya perlu dilakukan persiapan-persiapan yang matang meliputi semua peralatan, semua suku cadang yang ada dan siapa yang akan memperbaikinya. Personil-personil sudah disiapkan.
Ini karena ada yang pernah prakerin di Toyota, maka Anda akan selalu saya tanya, nak, ya. Memang yang pernah mengalami lah yang bisa diandalkan untuk dijadikan bahan pertanyaan. Ya, kalau belum ya tidak usah. Perawat apa Pak? Mesin apa mesin jahit? Ya ini juga tidak pas itu. Apakah tidak boleh Pak? Boleh, mungkin ibunya penjahit, seperti ibu saya almarhum, penjahit yang memang seringkali mendatangkan teknisi untuk memperbaiki, mungkin karena kotor, mungkin karena memang di situ ada yang spare part sudah waktunya ganti, ya. Ada loh seperti itu, waktunya ganti memang ada. Contohnya apa kalau sudah waktunya ganti? Oli, Terus filter oli. filter. Nah, ini. Ya, lanjut. Pertimbangan-pertimbangan banyak, ya. Running hours, ini perlu diperhatikan, ya. Running hours ini adalah jam kerjanya. Ya tadi saya bilang, kalau 3 bulan AC waktunya perawatan ya harus dirawat. Ada kalau di yang mobil tadi juga sama, ya. Sudah waktunya masuk bengkel ya segera masuk bengkel. Kalau enggak nanti ya tunggu waktunya. Karena mesin itu selalu berputar dan bergerak. Terus memang akan menimbulkan keausan. Nah ini, kapan terakhir melakukan general overhaul pada mesin tersebut dan material suku cadang apa saja yang sudah baru diganti. Saya kira ini sudah saya terangkan tadi, nak, ya. Urgensi perawatan dan terhadap perbaikan terhadap tiap-tiap mesin. Lanjut. Nah ini, perawatan periodik. Sama. Harian, mingguan, bulanan, 3 bulan, tahunan, 5 tahunan. Ini sudah ada SOP di mana? Ya, di kamar mesin itu. Nanti ini tugas kalian. Ya. Makanya belajar dari sekarang. Berangkatnya yang paling kecil dulu lah untuk di bengkel mobil. Kalau kapal itu memang besar, tapi bukan berarti yang kecil ini diremehkan. Ada itu nanti, ya. Motor juga sama kan? Waktunya ganti oli kan harus itu. Pak, motor ini kan sudah lama. Justru karena lama, maka perawatannya harus lebih intens. Paham ya? Lanjut. Perawatan yang dilakukan secara jam kerja ini ada. Ya tadi 3 bulan sekali. Ada 6 bulan sekali. Periodik ini ya. Lanjut. Macam-macam kerja guna perawatan ini ya. Pompa ini. Rencana kerja berdasarkan prioritas pada mesin-mesin yang penting yang langsung berkaitan dengan operasional kapal, misalnya mesin induk, genset, mesin kemudi, ketel uap, dan lain-lain. Bikinlah semacam prioritas. Maka Anda di atas kapal pertama kali harus mencatat itu. Mana-mana dulu yang perlu dirawat. Baru menyusul yang lain. Ya. Lanjut. Rencana kerja berdasarkan jam kerja yang sudah waktunya untuk dilakukan perawatan dan perbaikan walaupun mesin masih bekerja namun sudah waktunya di overhaul, mencegah terjadinya kerusakan. Rencana kerja terencana. Jadi kerja itu perlu direncanakan karena kita bukan kerja paksa. Ada yang nanti di atas kapal kerja paksa itu. Kalau kerja bakti aja kadang-kala masih direncanakan ya. Apalagi kerja yang dibayar seperti di atas kapal. Misalnya ada undangan dari RT RW, hari Minggu jam 7 sudah kumpul di lapangan, karena kita mau bersih-bersih keliling kampung, ada rencana kan? Iya, tidak harus, tiba-tiba datang untuk kerja kan, enggak. Demikian juga kalian nanti. Lanjut. Rencana kerja berdasarkan kondisi suku cadang yang masih ada di atas kapal, itu hanya mesin-mesin yang mempunyai suku cadang yang cukup saja yang mendapatkan perawatan dan perbaikan, ya. Rencana kerja menunggu apabila terjadi kerusakan, baru dilaksanakan perawatan dan perbaikan, walaupun kapal harus mengalami penundaan operasi. Nah ini memang ada mesin yang tertentu, menunggu itu rusak. Ya, kalau kasarnya itu, kapan kita mau melakukan perawatan ini, Bas? Atau Pak, tunggu rontok. Ada seperti itu. Ya, apa misalnya?
ya yang portable, mesin pompa untuk yang menghisap got itu memang tidak ada perawatan, dia itu satu kali rusak. Nah ini kadangkala ada juga mesin yang seperti di sawah, yang masih diongkek itu, ya ada ya. Itu biasanya merek-merek tertentu, dia itu ketika rusak satu, yang lain juga ikut rusak. Berarti rusak satu set, berarti ganti satu set. Itu ada yang seperti itu. Tidak perlu dirawat sudah. Aki atau baterai kan juga sama sekarang. Kalau yang lama masih sistemnya itu ditambah air, tapi kalau yang baru sudah rusak, buang. Itu ya nak? Ya. Lanjut. Pengukuran terus-menerus. Nah ini memang ya sistem proses alarm, sistem proses termostat, sistem proses pressure switch. Jadi terus-menerus untuk perawatan itu dipantau, karena memang perawatan jangan pernah berhenti. Sampai kapan Pak? Ya sampai kalian kontraknya habis di atas kapal. Misalnya kontrak kalian 1 tahun, ya 1 tahun kalian merawat. Ya. Lanjut. Pengukuran periodik. Sama. Ya. Pada saat mesin atau perlengkapan mesin sedang bekerja dan mengalami kerusakan atau kemunduran kondisi yang cukup serius. Jadi kalau mesin-mesin itu memang sudah lama, kapal-kapal lama nak ya. Saya pernah mengalami kapal itu tahun 78 pernah. Ya. Di mana kapal itu memang rewel. Rusaknya di sana kemari. Tapi untuk belajar tidak ada masalah itu, ya. Kita fine-fine aja. Bahkan saya pernah di suatu posisi kepulauan terpencil yang tidak ada keramaian, jauh dari mana-mana, disitulah kapal itu rusak. Maka saya kerja siang malam sampai 5 hari 5 malam. Tidur di kamar mesin sudah menjadi biasa. Ya. Tapi itu bukan masalah, karena itu bagian dari risiko. Kalau tidak mau risiko ya sudah. Berarti kita tidak perlu jadi pelaut. Ya. Lanjut. Nah ini. Persis seperti yang dialami di gambar sebelah kanan ini. Jadi saya pernah bekerja seperti itu, ya. Ini namanya pengukuran poros engkol, crank web deflection. Ini kalau terjadi overhaul. Lanjut. Persiapan pelaksanaan perawatan dan perbaikan mesin, ya. Ada 2 ini ya. Ya, lanjut. Ini, ya. Jadi, ini dari Coral Shipping Corporation, SV Farida, 30 Juni. Chief Engineer Spare Part ME and Diesel Generator for June 2007. Jadi inilah nanti yang kalian harus pahami, bahwa permintaan yang ada di atas kapal harus terencana. Tidak ada istilahnya kita itu apapun di atas kapal melaksanakan pekerjaan yang tidak direncanakan. Itu namanya kerja ngawur. Ya. Mulai dari sekarang Anda sudah berpikir berencana. Ya, sekolah pun Anda punya rencana kok. Anda lulus tahun berapa? 2024. Anda masuk tahun berapa? 2020. Berarti 4 tahun sudah harus lulus. Ada yang mau lulus tahun 2030? Di sini pun terencana, ya. Bahkan kalau Anda nanti berkeluarga, lah kalau saya memang keluarga berencana, KB. Ada yang anaknya mau lebih dari 10? Ya, keluarga saja direncanakan. Ya, anak sekolah juga sama. Ya, kalau saya itu dulu menikah di usia muda, tentunya anak saya seperti kalian. Tapi karena memang berlayar dan masih mementingkan karir, ya saya rencanakan juga dulu sama. Jadi ketika sudah berkeluarga, memang benar apa slogan dari
BKKBN ya, menikah dengan rencana akan jauh dari bencana. Menikah tanpa rencana berarti dia mendekatkan dengan bencana, yaitu yang ternyata yang sudah saya alami memang alhamdulillah dengan terencana seperti ini menjadi keluarga yang harmonis, termasuk nanti kalian ketika di atas kapal juga sama ya. Sekarang pun berencana ya, semuanya itu harus terencana. Tulislah rencana itu dan laksanakan rencana itu dalam semacam slogan dari AIMO itu disampaikan untuk tulislah yang Anda kerjakan, kerjakan apa yang Anda tulis. Di situ saja mainnya. Di atas kapal nanti ketika kalian bekerja ya ditulis seperti yang ini. Ya. Dan apa? Tulislah Anda yang kerjakan, kerjakan yang apa yang Anda tulis. Jangan cuma nulis toh, itu tidak kerjakan. Karena dua sisi ini berkaitan. Itulah yang disebut SMS. Apa SMS itu? Ship Management System. Ini yang terbaru. Kalau yang lama PMS apa? Planet Maintenance Schedule. Dua nama yang berbeda, tapi dalam satu makna, yaitu maintenance. Itu tugasmu nanti ya. Harapan saya jangan sampai tadi yang dikatakan apa? Nakoda dan anak buah kapal tidak qualified. Jangan sampai. Saya pesan benar-benar, mulai dari sekarang terapkan dan pikirkan itu. Bahwa Anda adalah lulusan dari sekolah yang qualified. Paham? Sanggup? Sanggup. Baik, untuk mempertajam dari materi yang saya ajarkan, silakan tanyakan. Ya, silakan. Mohon izin untuk pergantian oli pada main engine, apakah dilakukan secara berjam, berbulan, atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling bagus ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang berkaitan langsung dengan operasional kapal, terutama mesin induk atau main engine. Ya, perlu diketahui anak-anakku ya, untuk masalah penggantian oli, kita mengacu kepada buku operasional atau yang disebut terkenal di kapal itu dengan manual book. Ya, ketika kita beli motor di dealer, di situ pasti dikasihkan buku, Pak atau Mas atau Mbak atau Bu, ini adalah buku perawatan. Tolong diperhatikan waktunya. Kita tinggal menyesuaikan saja. Ada yang bergerak, dia perawatannya berdasarkan takometer. Jadi kalau sudah 500, maka dia harus ganti oli. Atau berpatokkan pada bulan. Kalau 3 bulan sudah harus ganti oli. Nah, bagaimana dengan main engine? Kalau di main engine, memang pergantian itu sudah ada aturannya. Makanya untuk menghindari lupa, maka pasanglah tulisan di kertas, itu ditempel di kamar atau di tempat kerja kita. Maaf, manusia memang tempatnya khilaf dan salah. Seringkali kita lupa, kita juga khilaf. Tapi tolong ini jangan dijadikan alasan untuk kita itu tidak mau melaksanakan pekerjaan itu. Apakah khilaf Pak kalau sampai 3 kali itu tidak dilakukan perawatan? Itu bukan khilaf, itu sengaja. Paham ya? Sudah waktunya ganti oli, tapi tidak ganti oli pada jam tersebut, mungkin masih lupa. Tapi kalau sudah waktunya lagi memang memasuki yang berikutnya, kok masih lupa, oke masih kita maafkan. Tapi kalau sudah 3 kali berarti bukan, sengaja dia. Apakah ada orang seperti itu Pak? Banyak. Tidak hanya orang Indonesia, di luar negeri pun tidak sedikit. Ya.
tidak sedikit. Maka di sinilah kita perlu mencegah terjadinya seperti itu dengan menulis. Ya, dengan menulis. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih bertanya, ya, Pak. satu lagi. Terkait filter, kan ada filter room oil filter, fuel oil filter, dan air filter. Untuk penggunaan atau perawatan pada filter itu apakah bisa dilakukan secara bersamaan atau bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Bisa dilaksanakan bersamaan, bisa dilaksanakan secara bergantian. Tergantung, ya. Yang membuat kenapa kok kita itu seringkali menunda, yang pertama tadi spare part tidak ada. Tapi itu pun masih tetap disalahkan adalah masinisnya, orang kapal. Kenapa? Karena kita itu sudah waktunya minta, kok tidak minta. Misalnya tadi yang saya terangkan adalah filter. Filter itu ada 5. Ketika 5-5-nya sudah habis, kok baru minta, kita jelas disalahkan. Pasti disalahkan. Kenapa kok tidak pada misalnya habisnya itu di posisi 3. Jadi 2, tinggal 2 di atas kapal spare part-nya. Kenapa kok tidak segera minta? Mencegah untuk terjadinya keterlambatan datangnya spare part, atau spare part itu tidak bisa didatangkan di daerah itu. Mungkin karena tadi yang seperti saya, jauh dari mana-mana, yang bisa mengantar adalah helikopter, maka itu juga kosnya tinggi. Ya, maka dari itu supaya terencana, tetap kita harus menulis. Ya, jadi dari kapal laksanakan itu. Nanti kalau memang masih membutuhkan apapun yang menurut kalian perawatan ini memang butuh, bisa dihubungi nomor saya itu. Terakhir. Saya bertanya, Bu. Penyebab terjadinya overhaul itu karena apa, biasanya? Penyebab terjadinya overhaul. Ya. Penyebab terjadinya overhaul itu ada 2. Pertama, memang sudah waktunya. Misalnya 2000 jam, sudah waktunya overhaul. Atau memang karena insidentil, misalnya karena kerusakan karena operasional. Pernah terjadi ketika gearbox itu pengoperasiannya salah, ya, gearbox ini salah pengoperasiannya, akhirnya yang terjadi kerusakan, giginya tuh hancur di dalam itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, maka kapal harus ditarik oleh kapal penarik untuk disandarkan di pelabuhan atau docking mendadak, kemudian dilas itu lambungnya untuk diambil. Inilah yang menyebabkan kadangkala itu yang tadi, berarti nakoda dan anak buah kapal tidak qualified. Saya kira itu aja dari saya. Kalau memang masih membutuhkan pertanyaan dan penjelasan yang lebih lanjut, bisa hubungi di email, bisa dihubungi di nomor telepon saya. Kalau WA terlalu banyak, karena memang untuk dinas kalau WA itu. Saya kira itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan khilaf omongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.